Xiaoyan yang tiba di peperangan perlahan mengangkat kepalanya ke langit. Tatapannya menembus ruang dan langsung tertuju kepada Guyao Tianming dan juga Tianzun ketiga aula jiwa yang sedang melayang di udara. Dengan aura yang penuh akan tekanan, ketiganya tanpa kaku sambil berkata, "Daoseng, tidak mungkin." Sambil menatap sosok Xiaoyan yang kini memancarkan kekuatan menggetarkan jiwa, keterkejutan muncul di wajah ketiga cecungu itu. Aura itu benar saja adalah kekuatan seorang doseng yang bahkan belum mampu mereka capai mesti berlatih selama puluhan tahun. Mereka sulit mempercayainya, akan tetapi kenyataan di depan mata sudah sangatlah jelas. Dalam 2 tahun yang singkat, Xiaoyan bukan hanya mengecit melewati Rana Banseng Xiaoyan yang langsung menuju singkatan Daoseng sejati. Kesadaran itu membuat hati mereka bergetar hebat. Meski dari luar mereka masih berusaha tanpa tenang untuk menutupi ketakutannya, Guyao menatapnya dengan ekspresi gelap dan dingin. Ia mencoba menekan rasa getarnya dengan kesongongannya dan mengatakan bahwa mereka masih memiliki banyak sekutu di klan Hun yang bisa dipanggil kapan saja dan di mana saja. Namun sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan mengibaskan lengannya. Dalam sekejap, energi spesial yang luar biasa padat menyebar dari tubuhnya menutupi seluruh wilayah pavilion bintang jatuh dengan penghalang tak tertembus. Guyao terkejut menyadari apa yang terjadi. Xiaoyan telah mengunci ruang itu sepenuhnya, memutus seluruh jalur komunikasi mereka keluar dan tidak ada lagi kesempatan untuk memanggil bala bantuan. Wajahnya menjadi semakin gelap, menyadari bahwa tindakan sombongnya hanya omon-omon belaka, malah justru membuat mereka terjebak di dalam perangkap yang mematikan. Di bawah langit yang penuh lautan api, Xiaoyan berdiri tegak dengan jubah hitamnya sambil memandangi alam bintang. Aura doseng yang terpancar dari tubuhnya membuat udara dan langit bergetar hebat. Dalam sekejap, seluruh medan perang menjadi hening. Semua orang tahu pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dalam ketegangan yang menyelimuti langit alam bintang, Guyao berusaha menenangkan dirinya. Ia berusaha meyakinkan Tianming. Meskipun Xiaoyan sudah berada di Rana Daoseng, akan tetapi tenang saja, energinya masih kacau dan belum stabil. Dengan gabungan kita bertiga, masih besar kemungkinan untuk mengalahkannya, ucap Guyao dengan nada meyakinkan. Tianming mendengar tanpa banyak bicara, namun di dalam hatinya ia merasa sangat kesal yang dimana kekacauan ini bermula dari Guyao, orang yang menghasut dirinya untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Penyesalan pun terpancar di benaknya, namun situasi sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Kini bukan lagi saat untuk menyesal. Tianming hanya bisa mengangguk dan memusatkan kekuatan menerima ajakan Guyao untuk menyerang bersama-sama. Ketiga-tiga banseng itu melepaskan kekuatan mereka secara bersamaan. Energi yang meledak dari tubuh mereka melancarkan serangan yang mengerikan menembus udara dengan tekanan mengerikan ketika melesat menuju babang Xiaoyan. Langit dan pegunungan di sekitar bergetar hebat, namun Xiaoyan tetap berdiri tenang tanpa menunjukkan sedikit rasa takut. Ia mengangkat tangannya dan memanggil 4 api surgawi yang berputar mengelilinginya. Keempat api itu pun bersatu membentuk cincin hitam raksasa yang auranya membuat jiwa menggelora. Teknik yang baru saja ia ciptakan sendiri yang ia sebut reinkarnasi Amara Buddha. Cincin itu berputar perlahan, memancarkan aura reinkarnasi yang misterius sekaligus menakutkan sebelum akhirnya bertubrukan dengan kekuatan gabungan 3 banseng tersebut. Benturan dari 2 kekuatan tersebut menciptakan tekanan luar biasa seolah bumi akan ikut hancur karenanya. Namun anehnya, tidak ada sedikit pun ledakan pasca benturan. Justru kekuatan yang dikerahkan oleh 3 elit banseng perlahan menghilang menjadi ketiadaan setelah ditelan oleh cincin hitam raksasa yang melayang di langit. Pemandangan itu sontak saja membuat bahkan Yao Lao yang terluka pun terbagong-bagong menyadari bahwa Xiaoyan baru saja menciptakan teknik Dao baru dengan memanfaatkan kekuatan seluruh api surgawi miliknya. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia Daoki dan hanya Xiaoyan yang bisa menciptakannya. Wajah Guyao menegang tak berdaya. Dalam hati dia menyadari kenyataan pahit bahwa Xiaoyan sudah
terlalu kuat. Melanjutkan perbangku hantaman itu sama saja dengan bunuh diri, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi cahaya gelap dan melesat menuju batas ruang alam bintang, disusul oleh Tianming dan Tianzun ketiga Aula Jiwa, serta sisa pasukan dari aliansi sungai yang mendalam pun ikut berhamburan tak karuan untuk menyelamatkan diri. Namun Xiaoyan menegaskan dengan suara lembutnya, kau pikir pavilion bintang jatuh adalah tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hati? Sepertinya kau harus dibeli pelajaran, ucap Xiaoyan. Pelat hitam raksasa di langit tiba-tiba memancarkan energi pilar cahaya kegelapan yang menembus ruang kosong seperti tombak Moskow. Teriakan memilukan bergema di seluruh alam bintang ketika tubuh-tubuh anggota aliansi sungai yang mendalam hancur lebur begitu tersentuh oleh cahaya hitam. Ketakutan akhirnya muncul di wajah ketiga elit Banseng tersebut. Mereka menyadari meskipun mampu menahan serangan itu untuk sementara, namun dampaknya terhadap tubuh mereka akanlah sangat fatal. Daoqi di dalam diri mereka akan hancur dari dalam dan kekuatan mereka akan hancur dan menjadi orang yang tak berguna. Dalam keputusasaan mereka berusaha melarikan diri dengan lebih cepat, tapi Xiaoyan hanya menggelengkan kepala dengan tatapan dingin. Dengan tatapan tajamnya Xiaoyan menggepalkan tangannya. Ruang di sekitar Guyao, Tianming dan Tianzun Aula ketiga jiwa pun membeku secara tiba-tiba dan menjadi medan perang tertutup yang layaknya seperti penjara spasial. Energi itu begitu pekat namun tidak ada jalan keluar. Ketiganya menyerang penghalang itu dengan kekuatan jiwa dan raga. Namun perbedaan kekuatan mereka dengan Xiaoyan terlalu besar. Walaupun Rana Banseng dan Daoseng itu hanya berbeda satu tingkatan, tapi kesenjangan kekuatan dari kedua Rana itu jelas sangat-sangatlah jauh berbeda. Setiap serangan yang mereka lepaskan hanya memantul tanpa hasil, sementara pilar cahaya hitam terus menghancurkan Daoqi di dalam tubuh mereka dengan perlahan. Ketika tekanan menjadi tak tertahankan, Tianming akhirnya menyerah. Dia memohon ampun kepada Xiaoyan dan berjanji bahwa aliansi sungai yang mendalam akan tunduk sepenuhnya dan menjadi paksi bawahan pavilion bintang jatuh. Namun di hadapan Xiaoyan yang kini telah menjadi seorang dozeng sejati, aliansi itu tidaklah memiliki arti apapun di hadapannya. Xiaoyan menatap mereka tanpa emosi, tatapannya dingin, suara bergema dengan penuh tekanan yang membuat jiwa orang bergetar. Meski tanpa kata-kata, semua orang tahu bahwa keputusan telah bulat. Bagi seorang doseng yang berdiri di puncak dunia, tidak ada tempat bagi musuh yang telah menodai reputasinya. Aliansi sungai yang mendalam. Sampai kapanpun aliansi itu tidak akan menjadi bawahan siapapun, karena aliansi sungai mendalam akan lenyap hari ini juga, ucap Xiaoyan. Ketika semua musuh yang ada di sana ditelan oleh teknik reinkarnasi amarah Buddha yang menyapu bersih, anggota Tianming menjadi abu. Tianming terhuyung lemas di udara, darah menetes dari sudut bibirnya, tubuhnya bergetar hebat dan yang tersisa dalam pikirannya hanyalah dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan. Dalam keadaan hampir hancur, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan hal paling ekstrim, yaitu meledakkan diri sendiri. Ledakan dari seorang elit bangsa yang benar saja mengguncang alam bintang, menciptakan gelombang energi yang meluas ke segala arah. Namun bahkan pilihan terakhir pun tidak berdampak apapun di depan kekuatan mutlak. Jiwa Tianming sempat terlepas dari tubuhnya yang hancur, berubah menjadi gumpalan energi jahat yang berusaha kabur. Dalam kepanikan dan ambisi terakhirnya, jiwa itu meluncur cepat menuju tubuh seorang murid pavilion bintang jatuh dan berusaha merasukinya dengan paksa. Tubuh murid itu sempat menunjukkan tanda-tanda kerasukan dan nyaris kehilangan kendali. Namun sebelum kesurupan itu benar-benar terjadi, gumpalan jiwa tersebut ditarik paksa oleh kekuatan tak terlihat. Pilar cahaya hitam di langit masih berputar di langit bergerak dengan cepat, menghisap jiwa Tianming tanpa ampun hingga lenyap dan jadi ketiadaan. Belum sempat suasana mereda, Xiaoyan sudah bergerak lagi menatap dingin dua Tianzun dari aula jiwa yang tersisa, lalu melangkah maju dengan aura membunuhnya yang begitu padat sehingga udara di sekitarnya pun bergetar hebat. Dalam sekejap ia sudah berada di depan Tianzun ketiga, hanya dengan satu sentuhan di ujung jarinya yang melepaskan energi yang melenyapkan seluruh tubuh lawannya hingga berubah menjadi butiran debu.
Kematian datang begitu cepat bahkan tanpa teriakan. Guyao yang menyaksikan pemandangan itu mematung di tempat. Rasa menyesal mulai menyelimuti hatinya dengan ketakutan. Ia mengingat masa lalu saat pernah memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Xiaoyan ketika pemuda itu masih lemah, tapi malah menundanya karena merasa tidak perlu turun tangan sendiri. Namun kini makhluk kecil yang dulu ia remehkan telah menjelma menjadi raksasa. Tak bisa dia sentuh bahkan sehelai rambut saja. Tatapan Xiaoyan yang dingin terarah kepadanya. Dalam sekejap tubuhnya menghilang dan muncul kembali di depan Guyao. Tangan Xiaoyan terulur perlahan memancarkan aura kehancuran yang membuat udara di sekitar membeku kaku. Perasaan mendadak menegang, namun sebelum tangan itu menyentuh tubuh Guyao, ruang di sisi kiri tiba-tiba bergetar hebat. Dan tiba-tiba muncul seonggok tangan yang berwarna hitam, besar dan mengerikan seperti milik iblis kuno. Kemunculan lengan itu membuat langit seolah menjadi gelap. Kekuatan isap yang keluar menyebar menimbulkan reaksi menakutkan, seolah jiwa seseorang bisa terhisap keluar dari tubuhnya kapan saja. Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok yang baru muncul itu bukanlah lawan biasa. Itu adalah lengan milik seorang ahli doseng dari aula jiwa, seorang yang kekuatannya berada jauh di atas para banseng yang baru saja ia kalahkan. Pusaran hitam yang masih melayang di udara berputar cepat dikelilingi oleh lingkaran api yang menyala terang, lalu bertabrakan langsung dengan lengan hitam tersebut. Ledakan tak terdengar menjadi di antara kedua teknik tersebut. Garis-garis hitam di permukaan lengan bergetar seperti ular raksasa berusaha menelan kekuatan api surgawi Xiaoyan. Namun energi api surgawi tidak kalah kuat sehingga keduanya saling berhadapan hingga akhirnya plat hitam dan teknik lengan hitam itu sama-sama menghilang, menciptakan kesunyian sesaat di langit kelam. Lengan hitam itu bergerak cepat meraih tubuh Guyao yang masih terdiam ketakutan. Dalam sekilas Xiaoyan memahami bahwa sang ahli misterius tidak ingin memperlihatkan dirinya secara langsung, hanya ingin menyelamatkan bawahannya. Namun ia tidak berniat membiarkan Guyao lolos. Tubuhnya melesat seperti cahaya kilat dan dari ujung telunjuknya muncullah energi petir yang melesat dengan suara menggelegar. Serangan itu menghantam tubuh Guyao dan menciptakan luka serius di tubuh Tianzun kedua tersebut. Di dalam celah spesial terdengar suara tekanan yang sangat mengintimidasi dengan penuh kemarahan dan peringatan. Ketika Xiaoyan berusaha menuntaskan serangannya, lengan hitam itu dengan cepat melayangkan energi gelap untuk menahan pukulan mautnya sambil menarik Guyao ke dalam celah ruang. Benturan besar terjadi. Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah sementara ruang di sekitarnya bergetar hebat. Meskipun serangan itu berhasil menyelamatkan Guyao, lengan hitam itu nampak tidak baik-baik saja. Warnanya berubah menjadi ungu janda, seolah terbakar oleh panasnya api surgawi. Dalam keadaan terluka, lengan itu dengan cepat menarik diri ke dalam celah spasial, meninggalkan retakan ruang yang perlahan pun menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, aura tua dari celah itu terasa dingin dan memancarkan peringatan yang jelas kepada Xiaoyan. Peringatan yang menyatakan, kau seharusnya tidak terlalu sombong hanya karena telah mencapai tingkat doseng, ucapnya. Namun bagi Xiaoyan, kata-kata semacam itu tidak berarti apa-apa. Yang penting baginya hanyalah satu hal: pavilion bintang jatuh selamat dan mereka yang berani menodai telah mendapat balasan setara. Sebuah suara tua bergema di dalam celah spesial dengan penuh tekanan. Sosok di balik kegelapan itu menatap lurus ke arah Xiaoyan, menyampaikan pesan yang membuat udara seolah berhenti sejenak. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan ayahmu Xiaozan, maka kau harus datang sendiri ke alam Hun. Xiaoyan menatap balik ke arah celah tersebut dengan sorot mata dan tawa kerasnya menggema di seluruh langit sambil mengucapkan, How, aku akan menerima tantanganmu dan menyatakan cepat atau lambat aku akan benar-benar menapaki alam Hun. Suaranya yang bergema justru membuat aura di celah spesial bergetar dengan amarah. Suara tua itu membalas dengan nada dingin mengatakan, sekuat apapun kau berjuang, namun pada akhirnya takdirmu akan tetap menjadi tawanan alam Hun. Setelah kata-kata itu diucapkan, celah spesial yang hitam pekat perlahan menghilang, meninggalkan keheningan dan hawa tekanan yang belum sepenuhnya redup. Xiaoyan berdiri diam beberapa saat dan menatap langit, kembali tenang dan ekspresi dingin. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok itu? Apakah dia adalah Tianzun pertama aula jiwa? Itu adalah dugaan kuat yang muncul di benaknya. Salah satu kekuatan yang selama ini hanya disebutkan dalam rumor semata.